Kok delok story mawon kula. Jadi ora salah to Don aku pengen ngerti kabare soalnya iku abot. Statusnya Kang Sule itu abot. Wong atusan wong nang jalur tekon Kang Sule kapan jalur meneh ngono lho. Nggih leres niku Pak Ustad. Ngene maksudnya ge mau kan lambat laun mangko didik kan nanti bisa terobati mereka tuh nggak us. Jadi tanpa enek Kang Sule nang jalur bahkan nggak ngeliat pun kayaknya wis biasa ngono lho Pak. Jadi gue kadung kena stroke tiba-tiba ninggal apa gimana kan malah bingung nih. Itu kan hilang selama nih. Jadi lek ngene iki sik lambat laun sik. Kayak ngono Kang Don. Jadi alhamdulillah aman ya. Leres. Alhamdulillah aman ya. Artinya enggak terlalu jeru ya mikir ke arah mengejalur kuwi Kang Sule. Enggak terlalu jeru karena itu kan hobi. Nah, sedangkan ketika hobi itu aslinya kan kalau kemarin tuh aslinya bukan hobi lagi makanya cara konco-konco ki saking ngerti ini karena ya piye lho, gak tiap minggu lho, Pak. Ora hobi meneh kaya wis kerjanan. Kayak saiki pet gitu. Jangan kan kok baru anu kan belum ada tahunan dibandingkan gendon atau lah umpomo pikirku ngene lah jeru itu tugasnya kami dua gendon ngalihkan biar nggak jeru ngalihkan ke guyon apa ngalihkan ke rum kan bisa di Indonesia biar apa biar nggak mikir fokus satu itu. Alhamdulillah soalnya dari kecil yo belajar di pondok nih maksudnya pondok kalong jadi cara ilmu cara tawakal itu pakai eneng beda kan gendon kan wis tuwek makanya bingung cara arep wayuh yo ora wani ora wayuh kok kaya menis-menis kan ngono ya kan gendon ngawur dia udah kedua loh ya kedua kan ora jadi siji iya benar kedua gue kan karena hubungan enggak jelas gendon itu status salah trik pakai trik saya gitu gimana caranya bikin income pasif sebanyak-banyaknya tahu nggak income pasif itu orangnya nggak bergerak income itu masuk ngalir nah nanti kalau udah banyak pasif kayak saya tukeran damter gitu masuk ke istri gitu jadi suaminya angkong kaki yang apa istri yang ini suruh ngelola ABCD yang nanti berikutnya EFGHI J gitu ngelola gitu jadi nggak saling nimbun gitu udah ada paknya masing-masing gitu loh itu nggak mau kondo namanya bukan ya kita sendiri yang buat income pasifnya Kapan lanjut meneng kok aku mlebune ya tak sik kene wong tulang bawang arep mrene. Ora kuat. Piye Bang kita piye? Enggak aku apa namanya nelpon gara-gara status itu lah kok. Wong oke ngobong kok sampai kepikiran apa ora sampai napo B aja gitu. Aku makanya ya aku mau pengen nunjukin terus saiki dengan leren kau sampean leren tak tanya anak ya ora nambah bojo ya ora nambah gitu terus yang kedua nih lagi kan jatah nang dunia kan 7 toh maksudnya jari ini Pak Kiai kayak aku ora ngerti karena kene iki wong awam cuma di pondasi untuk berpikir untuk cara musibah nanti wis tahu bahasa ini kan ngono to. Ya aku kepengen ilmu nih sampean. Sing ndi ilmu sing ndi itu maksudnya permasalahan apa? Ilmu sing income pasif terus engko terus ABCD-nya itu udah ada bayangan apa memang udah digariskan apa gimana gitu loh. Oh, itu kan metune atau bahasaku keluar karena sampean ngomongnya udah nambah bojo belum. Terus saya keluarkan badai pertama kalau nambah bojo adalah saling berlomba-lomba nimbun antara yang pertama dan yang kedua. Cara mengatasi dan melewati badai berlomba-lomba nimbun adalah
biarkan suaminya ongkang-ongkang kaki terlihat kere, dan semua income pasif atau yang pemasukan yang sudah berjalan tanpa bekerja, biarkan masuk ke istri langsung. Usaha 1, 2, 3, 4, 5 yang ngelola apa yang nerima cuannya istri yang pertama. Hmm. Yang kedua, siapkan usaha yang lainnya. Yang usaha yang ke-6, ke-7, 8, 9, 10 itu larinya yang istri kedua. Akhirnya badai yang saling nimbun itu terlewatkan. Terus Ya, itu intinya kan nggak ada. solusi untuk melewati Ah, badai saling nimbun. Karena kalau nggak kuat menghadapi saling drama, saling nimbun istri pertama, kedua itu bahkan merugikan yang membuat keputusan. Sang laki-laki dirugikan. Kok kayak gini amat ya dunia ini? Kok bukan malah saya tambah nyaman? Nambah istri kok malah saya apa namanya kena drama terus. Ada bilangnya anaknya sakit lah, padahal enggak, anaknya bayaran sekolah padahal enggak gitu. Berlomba-lomba nimbun. maksudnya jadi siji Pak, beneran no. Jadi siji. Kalau sampean kan bondo, bondonya akeh. Seperti itu. Kan jadi bahasa itu keluar solusinya seperti itu. Banyak-banyak income pasif karena gitu. Jangan Tapi udah sholat ini. alhamdulillah selalu. Oh, udah. Alhamdulillah. Malah urung kene, menunda-nunda waktu. Padahal nggak ngerti kok detik engko sik kuat sholat apa ora kan nggak ngerti. Makanya iki mau sing salah nang aku selalu menunda-nunda ngene iki, Pak. Iki sampean gawe pembahasan judul anyar dengan terpaksa tak buka isine. Sampean kan gurung buka Heeh. buka kulit ya, sholat 5 waktu toh. Heeh. Ah, sholat 5 waktu itu untuk latihan sarana untuk mencapai intinya atau dagingnya atau buahnya atau poinnya. Heeh. Yang apa namanya yang dibuka itu secara syariat itu tata cara untuk menggapainya, nggak boleh ditinggal. Semua harus berjalan beriringan syariatnya sama Kalau ditinggal sih intinya. enggak. Kalau ditinggal enggak. Cuma selalu ini nganggur ya toh, Pak. Dari tadi ngopi, ngerokok. Enggak langsung des lihat HP gitu. Sebenarnya kan sebelumnya udah panggilan itu udah keluar gitu dari musola di masjid udah terdengar. Ya langsung bergegas. Itu enggak, kadang-kadang nyepelein kok, tapi enggak, tetap ada jiwa di hati saya itu masih bergerak, maksudnya bergeraknya ya nantilah itu tetap dilakuin. Makan kadang-kadang mepet dolanan HP nang kamar. Wis krungu adzan ngasar. Dolanan HP ngerti-ngerti blek HP ini ceblok keturun. Engko ngerti-ngerti tangi jam 5 wis mepet. Nah itu. Tapi tetap bergerak, tapi cuma gitu. Yang belum bisa langsung gerentek. Baik, pertanyaan saya, tujuannya sampean ikhtiar mencari dan membeli duren itu untuk makan kulitnya apa isinya? Sebetulnya isinya. Nah, Tapi kan bentar. Sholat 5 waktu itu kulitnya. Namun terus pakai terus kulitnya itu untuk sarana latihan karena isi tanpa kulit itu kotor isinya. Duren itu daging duren itu kalau nggak dibungkus pakai kulit, itu dagingnya isinya itu kotor. Jadi sampean butuh jawaban bahwa apa itu isinya duren itu dari sholat 5 waktu itu isinya. Oke, tak buka ya. Ini bukan menggurui, bukan mengajak, bukan. Ini pakaian saya pribadi. Kalau saya mengajak Kang Sule sampai nanti meronta-ronta, maksudnya nggak terima gitu. Ini pakaian saya pribadi. Jadi kalau pakaian saya pribadi nggak ada hak sampai untuk protes gitu. Saya bercerita aja.
Sarana latihannya itu sholat 5 waktu. Agar untuk kita terhubung gitu kepada Yang Maha Kuasa. Dalam 24 jam, 5 waktu itu kalau seandainya 5 sampai 10 menit kali 5, jadi hanya 5 kali 10, jadi 50 menit. Sedang kadang nggak sampai 10 menit kan gitu. Nah, 5 Itu menit lah ya. maksimal. 5 menit. 5 ke 5, 25, nggak nyampe setengah jam. Yang bagus itu, buahnya itu adalah kita itu sholatnya itu 24 jam dalam sehari. Terhubung kepada Yang Maha Kuasa itu 24 jam dalam sehari. Itu buahnya. Kalau kulitnya tadi 5 waktu, metode tata caranya terhubung. Dengan apa terhubungnya yang saya alami sendiri, yaitu dengan sholat daim terus menerus. Apa yang terus menerus di dalam diri kita walaupun kita tidur, yaitu ini, luar masuk napas ini. Boleh nggak napas ini setiap detik ini pengganti tasbih, boleh nggak? Ya boleh, Nah, harus. jadi setiap ada rasa angin luar masuk ini kita ingat Yang Maha Kuasa, boleh nggak? Bagus. Nah, itu yang dinamakan sholat daim. Nah, selanjutnya setelah lulus dari sholat daim, ada lanjutannya lagi yang dinamakan sholat wusto. Sholat wusto itu pada saat latihan, mau dilanjutin lagi nggak nih? Apa udah berat ini? Hah? Orang apa berat? Urung sholat wae. Kita. Selanjutnya itu sholat wusto. Nah, nanti kalau ada ulama terdekat, tanyakan apa itu sholat daim, apa sholat wusto. Karena kita ini sama-sama nggak mondok, jadi harus dipertanyakan kepada yang ahlinya. Nah, sholat wusto itu latihannya di sholat 5 waktu. Pada saat takbiratul ihram atau takbir pertama, Allah, makanya saya pakai itu tangan satu ya, karena tangan satunya megang HP. Allahu Akbar. Setelah takbir itu sudah bukan Geta Francisca lagi yang sholat, yaitu sosok jiwa murni kita atau ruhani kita yang sholat, atau percikan dari ilahi itu. Karena jiwa murni itu yang masih murni. Kalau ruhani masih murni atau Nur Muhammad itu masih murni. Kalau jasad itu sudah banyak tercemar kita, banyak guyonan, banyak terkontaminasi gitu. Setelah sering melakukan sholat 5 waktu bahwa Allahu Akbar, baca itu bukan Pak Geta lagi, bukan Geta Francisca bin Lukman lagi yang sholat, yaitu hamba Allah. Segera lakukan beralih ke 24 jamnya, bahwa pada saat oseng-oseng masa itu bukan Pak Geta Francisca lagi, yang pada saat ngarit bekerja itu bukan Pak Geta lagi, tapi isbarkan memang sudah hamba Allah semua. Itu yang dinamakan sholat wusto. Terus mencari nafkah anak istri itu bukan Pak Geta Francisca lagi, tapi sudah hamba Allah gitu. Berbuat baik, yang mau ngomong ini bukan Pak Geta lagi, yang ngomong sama Kang Sule ini bukan Pak Geta lagi, yaitu jiwa murni atau ruhani itu. Bagaimana membangkitkan ruhani atau jiwa murni? Atau sedulur papat itu? Kayak mana membangkitkannya? Yaitu dengan kurban.
Kurban itu secara syariat ialah memotong hewan, memberikan sodakoh kepada orang yang sekira lama nggak makan daging. Itu syariat. Namun secara hakikatnya adalah dia memotong sifat hewan kita, memotong leher ini, dipotong uratnya, tinggal kulitnya lagi. Kalau udah dipotong, lebih manfaat mana? Leher ke bawah, ke badan ini, apa leher ke atas? Di leher ke atas toh. Pertanyaan diulang ya. Pada saat memotong sapi, kurban, setelah uratnya dipotong, dikeputus, tinggal kulitnya leher lagi, lebih manfaat mana? Leher ke bawah sama leher ke atas? Ya leher ke atas kan nggak ada dagingnya. Yang perlu dibagiin kan dagingnya. Jadi manfaat mana? Ya bawah. Artinya dahulu kita selalu setarnya memakai akal, itu salah. Kalau sudah cukup semua, rezeki udah dicukupkan oleh Maha Kuasa, artinya tenang, outputnya atau buahnya tenang. Kalau rezeki itu udah dicukupkan, tenang. Kalau udah ketemu perjodohan, dikasih Maha Kuasa, outputnya atau buahnya itu adalah nyaman. Sudah dapat dua itu, segera beralih berkurban secara hakikat, yaitu dari leher ke bawah dulu. Leher ke bawah ini apa? Hati. Setarnya dari hati, baru difilter oleh leher ke atas atau akal yang sehat. Filternya akan sehat. Terus lanjut. Lalu yang eksekusinya itu adalah jiwa murni. Jiwa murni itu ada persamaan katanya, yaitu ruhani. Ada persamaan katanya lagi, Nur Muhammad. Beda-beda orang penyebutannya, tapi maknanya sama. Selama ini kita ini mau ngejar hobi. Di dalam hobi, ngejar usaha, selalu menggunakan akal tok, tidak menggunakan hati. Gimana caranya Pak Geta paling banyak? Gimana caranya Pak Geta paling terdepan? Itu akal tok yang digunain, enggak hatinya enggak dipakai. Itu kekeliruan, itu sifat hewan. Harusnya setarnya dari hati, yang kayak kurban itu lebih bermanfaat di bawah, leher ke bawah, lalu difilter oleh akal yang sehat, leher ke atas filternya, barulah hidup kebuka atau hijab Nur Muhammad itu kebuka. Yang eksekusinya ruhani. Itu yang disebut itu yang disebut orang itu lelaku atau akhlak atau hubungan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan minim kesalahan atau minim gesekan atau minim kesalahan di kemudian hari. Kalau semuanya startnya dari hati, lalu dipilter memakai kepala atau akal yang sehat, itu yang eksekusinya jiwa murni atau ruhani atau Nur Muhammad itu tadi. Oke, siap Pak Geta. Terima kasih. Saya nggak ngajarin itu pakaian. Terima kasih. Enggak, ada tamu. Bu, saya nggak ngajarin, saya itu pakai saya sendiri, yang bikin judul Kang Sule. Oke, siap. Bukan saya loh tadi yang bikin judul. Oke, siap. Yang bahas sholat tadi, Daim sama itu tadi. Lah iya iki urung sholat, wis enek tamu, isi arep ngobrol. Oke, kapan-kapan dilanjut. Terima kasih. Masih muter-muter di kulit duren, belum makan isinya. Belum, besok beli makan durian. Oke, siap Pak ya. Semangat ya. Lanjut. Maaf Oke, ini. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, assalamualaikum.